Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Kalau kita bicara tentang pembangunan jalan tol, tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi warga Sumatera Utara atau bagi warga negara Indonesia. Kalau kita bicara tentang pengertiannya atau mungkin kehadiran jalan tol ini secara umum, ini merupakan sebuah wujud kemajuan suatu daerah. Kenapa? Karena membuat pergerakan orang atau pergerakan barang juga semakin cepat dan semakin efektif. Lantas ada juga pihak-pihak lain mengatakan bahwasannya dengan adanya pembangunan jalan tol tentunya berdampak kurang baik bagi para pelaku UMKM yang saat ini yang dulunya berada di jalan arteri. Namun bagaimana kemudian seharusnya upaya pemerintah sehingga sejalan antara pelaku UMKM dan juga jalan tol ini bisa beriringan kemajuannya. Dan bagaimana pula dampaknya untuk itu pada sore hari ini di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kami angkat topiknya dampak jalan tol terhadap pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu, untuk membicarakan hal ini kami telah mengundang dua orang narasumber yang cukup berkompeten membicarakannya. Dan langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan kepada Anda yang pertama sudah di bersama kita Bang Freddy Sabar Sihaan, STMBA, selaku tokoh masyarakat. Selamat sore Bang, Anda apa kabar? Selamat sore Bang, kabar baik, sehat selalu. Dan kemudian kita juga telah mengundang pengamat ekonomi atau pakar ekonomi Sumatera Utara, ada Bang Wahyu Aryo Pratomo. Selamat sore Bang, Anda apa kabar? Boleh disapa Selamat dulu sore pemirsa Bang kita. Keri, selamat sore pemirsa. Dan kami juga nanti memberikan kesempatan kepada Anda pemirsa terkait dengan topik yang kita angkat, dampak jalan tol terhadap pelaku UMKM di Sumatera Utara. Di line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Anda boleh bertanya atau pendapatkah Anda kalau jalan tol ini wujud sebuah kebanggaan atau wujud sebuah kemajuan daerah, atau justru ini akan mematikan sebagian sektor lainnya. Nah, untuk itu pastikan Anda terus bersama kami selama 1 jam ke depan dengan topik yang kita angkat adalah dampak jalan tol terhadap pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, kalau secara umum Bang melihatnya, apakah itu di Sumatera Utara atau di bagian lainnya di Indonesia, apakah jalan tol ini memang merupakan sebuah solusi bagi setiap daerah untuk memajukan daerahnya? Baik, terima kasih sebelumnya kesempatan ini. Saya melihat hampir tidak ada perbedaannya sebetulnya dari segi fungsi jalan tol dan jalan non-tol. Itu adalah suatu infrastruktur yang mempercepat pergerakan manusia dan barang. Hanya bedanya kalau jalan tol kan kita tahu harus berbayar. Yeah. Nah, kalau kita melihat di Sumatera Utara ini, saya melihat beberapa daerah pembangunan jalan tol itu sudah mempunyai arah dan tujuan yang sangat baik. Akan tetapi seperti yang tadi juga Bapak sebutkan, ada beberapa sektor yang bila tidak tepat dilakukan suatu telaah ya, itu akan bisa berdampak negatif. Dan itu sudah terjadi di ruas-ruas jalan tol yang sudah beroperasi. Itu yang saya melihatnya. Seperti itu. Oke, Bang Wahyu Pratomo, apakah ini tidak sejalan ketika pemerintah melakukan pembangunan jalan tol ini, tidak memikirkan sektor lainnya? Atau mungkin pemerintah justru sudah memikirkan, hanya saja mungkin kurang tepat strateginya. Seperti apa tanggapannya Bang? Iya, jadi jalan tol itu kan tadi udah Bang Keri udah singgung kan. Ini kan untuk mempercepat, ya, memperlancar distribusi barang dan orang. Pergerakan orang, Ya, iya. jadi dan juga satu lagi ya, manfaat yang paling utama itu kan dia membuka akses yang baru ya. Terutama nanti kalau jalan tol itu kemudian ada simpul-simpulnya. Iya. Sehingga kemudian kalau ada potensi di satu wilayah itu menjadi lebih terbuka pasarnya. Yang selama ini mungkin susah atau mungkin sulit untuk menjualnya dari wilayah itu. Jadi memang pembukaan jalan tol ini pasti ada dampak positif dan negatif ya. Mungkin kalau tadi Bang Keri singgung masalah dampaknya terhadap UMKM. Yang sudah terkoneksi bagus kan di Pulau Jawa jalan tolnya. Maka kalau kita lihat misalkan di daerah Puncak, itu kan dulu kan dari jalan arteri kalau orang dari Jakarta mau ke Bantung itu lewat Puncak. Itu kan banyak rumah makan. Nah, ketika jalan tol ada lewat Purwakarta, jadi tidak melalui Puncak lagi, maka rumah-rumah makan nih, rumah makan, kemudian souvenir-souvenir kan gitu ya. Makanan-makanan tradisional di sana itu akhirnya banyak gulung tikar usaha-usaha ini. Nah, tetapi kemudian di daerah yang lain yang tadinya ini tidak terakses karena ini ada akses baru yang diakses oleh jalan tol itu tumbuh. Jadi berkembang gitu. Yang tadinya di sana tuh nggak ada. Jadi ada perpindahan. Ya, perpindahan. Jadi kemudian ketika ada jalan tol itu sebenarnya begini.
itu membuka persaingan terutama bagi UMKM itu menjadi lebih ketat. Oke. Karena memang UMKM ini kan sebenarnya barangnya dijual sama dan persaingan saya katakan jumlahnya sangat banyak. Ya, 99,9% jumlah usaha di Indonesia itu kan memang UMKM. Nah, tingkat persaingan mereka sangat ketat dan barang yang dijual sama sehingga konsumen ya kalau nggak bisa beli di situ di sana juga ada. Kan gitu. Nah, tinggal kemudian si pelaku usaha ini yang mesti kreatif. Nah, itu memang ya dia nggak bisa kemudian Berdiam diri. katakanlah iya diam diri, dia mesti berubah. Ya apakah dia memindahkan lokasi usahanya dari tempat yang awalnya ini rame karena ini adalah jalan utama ke satu tempat dan dia memindahkan usahanya ke tempat yang baru. Iya. Nah, itu upaya dia kan gitu ya. Nah, langkah-langkah itulah yang kemudian bisa ditempuh oleh si pelaku usaha. Nah, langkah lain yang mungkin kita juga tahu sama ya. Sekarang juga sebenarnya pengelola jalan tol itu udah nyiapin ya kan beberapa tempat-tempat rest area yang di sana kemudian di tempat itu pelaku UMKM bisa berjualan, bisa berusaha di situ. Nah, tapi kalau kita apalagi telaah lagi ada kendala juga nih di situ. Misal apa? Tempatnya mahal, Ya. sewanya mahal. Yang kemudian yang kedua yang beli juga belum tentu banyak Banyak gitu. ya, Orang gitu ya. cuma numpang lewat kecuali ketika hari-hari besar. Karena memang udah kepepet segala macam, orang mungkin ya apalagi di Jawa tuh kan, rest area penuh. Akhirnya pun tempat makan juga penuh. Kan gitu ya. Nah, ini kan tapi tidak berlangsung setiap hari kan, hanya hari-hari tertentu saja. Nah, ini tentunya bagi UMKM juga merasa bahwa ya walaupun masuk ke sana biaya saya besar, maka keuntungan saya juga tidak seberapa. Nah, inilah yang kemudian mungkin perlu dipikirkan ya. Bagi pengelola jalan tol, sebenarnya kalau dia jual itu mahal, kan kosong, ya kan? Nggak ada yang berjualan. Dikasih murah aja begitu. Iya, agar penuh. Oh juga yang beli juga nggak gitu banyak kan. Artinya persaingan juga ya bagi si pelaku usaha mungkin dia kalau cost-nya rendah kan dengan penerimaan yang rendah juga paling tidak dia masih punya margin. Iya. Dibanding dia kemudian cost-nya tinggi dan penerimaan dia mungkin tidak sebegitu besar Iya. dari usahanya itu. Sehingga kemudian menanggung kerugian dan tutup. Akhirnya sepi. Kan begitu ya. Jadi ya ini kan upaya-upaya ya. Atau mungkin juga bagi daerah-daerah yang pemerintahan tingkat 2 ya, Pemkab atau Pemko yang kemudian punya binaan-binaan UMKM itu, ya itu relokasi ke situ. Tapi ya kemudian apakah ini ada fasilitas, misalkan ya mungkin di sana di diskon gitu ya, ya dia akan bisa bernegosiasi dengan pengelola jalan tol. Ya Pemkabnya karena ini kalian sudah lewat ke wilayah kami dan ini jalannya adalah di wilayah kami. Kemudian ada spesial diskon untuk masyarakat UMKM di sana. Nah ini juga perlu bisa diupayakan seperti itu. Baik. Bang Predis, pendapatkah Abang dengan pengamat ekonomi kita? Kalau tadi memang ketika ada jalan tol ini kan memberikan jalur baru sebenarnya bagi masyarakat begitu ya. Kemudian untuk bisa singgah dan lain sebagainya. Tapi ada juga solusi yang lain mengatakan, tadi kalau ya rest area itu dikasih aja space-nya mungkin nggak terlalu besar tapi harganya juga ya lebih rendah dibandingkan yang sekarang begitu. Ini solusi kah menurut Abang? Begini, kalau saya melihatnya seperti ini. Ketika pembangunan ruas tol dari Medan ke Parapat sampai saat ini masih sampai Pematang Siantar, saya melihat itu bukan membuka suatu infrastruktur ke destinasi yang baru, karena jalan yang lama juga sudah ada sebetulnya. Ini hanya alternatif pergerakan manusia dan barang dari kota Medan ke Parapat. Tentunya akibatnya karena akses itu lebih baik dan lebih nyaman buat manusia dan barang, mereka lebih mengutamakan menggunakan itu walaupun berbayar. Iya. Nah, untuk beberapa daerah destinasi seperti yang sudah kita lihat itu di daerah Serdang Bedagai, misalnya yang jualan dodol di Kampung Bengkel misalnya, itu kan mereka memang merasakan ada dampak penurunan omset dengan dibukanya jalan tol ini. Iya. Sebetulnya tadi sudah dikatakan sama Pak Wahyu, Iya. bahwa ada beberapa alternatif solusi yang sebetulnya bisa dilakukan para pelaku UMKM ya dengan Pemkab daerah setempat. Misalnya tadi adalah ketika memang daerah situ sudah berkurang intensitas manusia yang lewat di situ ya, maka
tentunya market mereka dirubah. Jadi mereka membuka suatu lokasi baru, misalnya di tujuan akhir dari jalan tol tersebut. Iya. Misalnya nanti bila selesai jalan tolnya di Parapat atau saat ini mungkin di Pematang Siantar, ya mereka membuka counter baru. Tetapi produksinya tetap di daerah asal. Konten Seperti lokal itu, begitu. kontennya seperti itu, lokal. Nah, untuk daerah yang lainnya, misalnya kota Pematang Siantar, sebetulnya itu mempunyai suatu efek yang sangat positif dengan dibukanya jalan tol ini, karena kita tahu akan ada pintu tol yang dibuka mendekati kota Pematang Siantar ya. Jadi sehingga apabila Pemkab dan masyarakat serta pelaku UMKM bisa mempersiapkan diri, menjadikan suatu transformasi kota itu menjadi, katakanlah menjadi salah satu alternatif destinasi wisata buat masyarakat kota Medan misalnya, itu tentu akan membawa implikasi yang positif untuk pergerakan suatu ekonomi. Kita melihatnya seperti ini. Kita melihat Jakarta misalnya ya, penduduk Jakarta sudah sumpah tadi dikatakan mereka mempunyai alternatif ke Puncak, ke Bogor ataupun ke Bandung. Begitu juga dengan misalnya masyarakat Surabaya, Malang menjadi satu kota alternatif wisata untuk short time ya, weekend misalnya ya. Dengan adanya jalan tol ini sehingga dari kota Medan dan sekitarnya menuju kota Pematang Siantar itu menjadi sangat menarik buat mereka. Selain mengunjungi destinasi wisata yang sudah ada, Parapat ataupun Brastagi misalnya. Nah, kota Pematang Siantar akan dapat menerima efek multiplier efeknya yang positif dari akibat meningkatnya volume intensitas kunjungan wisata ke kota tersebut, gitu Pak. Oke, Bang Wahyu, kalau kita bicara tentang transformasi digital, bukankah kemudian ini menjadi kendala juga bagi para pelaku UMKM kita untuk kemudian, karena tadi Abang pernah ada singgung sedikit bahwasannya memang sebenarnya persaingan semakin ketat, memang semakin maju zaman semakin ketat begitu. Tapi kan para pelaku UMKM kan bisa mendekatkan diri ke konsumen melalui platform digitalnya. Apakah memang Abang melihat pelaku UMKM kita di Sumatera Utara masih enggan menggunakan itu gitu, atau belum kurang inovasi begitu, Bang? Iya. Jadi memang itu kan satu cara lagi ya dalam pemasaran barang-barang yang dihasilkan UMKM itu kan bisa melalui konvensional, dia buka toko outlet atau dia bisa jual di digital. Nah, kalau kita lihat big datanya itu marketplace ya. Bang Keri nanti kalau dapat big datanya marketplace ini menarik. Jadi barang dari Jawa itu lebih banyak masuk, jauh lebih banyak masuk ke Sumatera Utara dibandingkan barang Sumatera Utara ke daerah lain. Itu artinya apa? Yang menikmati persaingan bisnis digital itu sekarang itu adalah dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena sekarang penduduk Sumatera Utara itu beli barang itu udah pakai online, udah pakai smartphone, ya, dia langsung beli langsung ke sumbernya. Nah, bagaimana hal yang sama bisa dilakukan juga oleh UMKM kita? Orang Jawa itu beli barang kita. Nah, berarti sama ini karena memang pelaku usaha di tempat kita masih minim, baik dari sisi inovasinya untuk menjual secara digital, kreativitasnya mungkin berkonten-konten yang menarik melalui IG, TikTok dan sebagainya. Dan ini kan menjadi media promosi nih sekarang. Padahal kan yang buka internet kan juga bukan hanya orang Sumatera Utara, orang Jawa juga buka kan. Nah, jadi barang itu jangan hanya dari Jawa ke Jawa, tapi juga dari Sumatera ke Jawa. Hanya jangan dari Jawa ke Sumatera saja gitu loh. Jadi akhirnya UMKM kita ini lama-lama ini akan tergerus, akan semakin kalah dalam persaingan. Karena barang yang sama juga bisa dihasilkan. Contoh, Bang Keri mau apa sekarang? Mau teh? Ada. Ya kan? Ada. Mau Kopi? kopi? Ada. Padahal kopinya mungkin dari kita. Asalnya dari Sumatera Utara begitu ya? Iya. Akhirnya kita beli dari Jawa gitu loh. Karena dikemas bagus di sana dengan promosi yang bagus di sana. Terakhir kita beli dari Jawa. Padahal tanamnya di Sidikalang. Nah, ini yang inilah akibat dari tantangan kita, akibat dari transportasi yang makin lancar ini, Bang Keri. Baik. Ya. Branding dan promosinya memang perlu ditingkatkan, Pak, ya. Iya. Branding dan promosinya perlu ditingkatkan. Iya. Artinya berarti Bang Predi juga setuju kalau memang pelaku UMKM kita bertransformasi ke digital kurang. Selain memang harus ada strategi pemerintah untuk bagaimana kemudian terus memperjuangkan para pelaku UMKM kita. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa.
Ya, terima kasih pemirsa. Nah, masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, dampak jalan tol terhadap pelaku UMKM. Dan pemirsa, kami telah membuka line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Anda boleh bertanya seputar topik yang kita angkat, dampak dari pembangunan jalan tol terhadap pelaku UMKM kita. Apakah memang Anda setuju jalan tol ini sebuah wujud kemajuan suatu daerah karena ini merupakan kebanggaan kita bersama. Kemudian apakah Anda kurang setuju juga misalnya ini akan mematikan sektor lain seperti pelaku UMKM atau justru para pelaku UMKM kita yang justru harus berbenah bagaimana mendekatkan diri kepada platform digital. Saya terkait dengan platform digital ini, saya ke Bang Predi. Bang Predi, Siap. apakah Bang setuju juga misalnya kita ini kurang melek bertransformasi ke digital atau memang udah melek sebenarnya tapi mungkin abai aja begitu. Dan kemudian apakah menurut Abang intervensi pemerintah daerah itu masih kurang juga? Ya, kita boleh berbangga sebetulnya bahwa literasi masyarakat Indonesia ini untuk menggunakan platform digital, baik itu di smartphone ataupun internet itu tinggi. Salah satu yang tertinggi di dunia, seperti itu. Nah, sayangnya untuk para pelaku UMKM kita, terlebih di Sumatera Utara ini, masih banyak yang enggan bertransformasikan cara mereka memasarkan produknya itu melalui platform-platform digital tersebut. Yeah. Nah, di sini yang saya lihat peran daripada pemerintah daerah setempat itu bisa memotivasi dan merangsang serta mengedukasi para pelaku UMKM tersebut. Saya percaya bahwa setiap pemerintah daerah di Sumatera Utara ini pernah mengedukasi ataupun juga memberikan semacam pelatihan kepada para pelaku UMKM di daerah tersebut. Hanya bila ini tidak dilakukan secara kontinuitas, maka tentu saja disertai membantu permodalan ya Bang ya, itu tentu juga akan menyulitkan mereka mengaplikasikan dan mengimplementasikan platform digital tersebut. Walaupun mereka sadar bahwa dengan adanya platform digital ini, maka omset penjualan serta pemasaran serta juga distribusi produk-produk mereka itu bisa menjangkau tidak hanya provinsi Sumatera Utara, tapi juga tidak menutup kemungkinan regional ya ke negara-negara tetangga kita sebetulnya. Inilah peluang yang harus dimanfaatkan para pelaku UMKM ini. Apalagi dengan adanya pembukaan akses jalan tol yang melintasi daerah mereka, ini sebetulnya perpindahan barang itu semakin cepat. Kalau kita melihat barang itu kan bukan hanya produk-produk handicraft, tetapi juga produk layanan yang lain. Yeah. Misalnya agro industri ya, juga adalah kreativitas anak-anak muda di daerah tersebut, sehingga produknya bisa terjual di seluruh Indonesia. Saya pikir itu kuncinya, memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk mereka. Baik. Bang Wahyu, kalau kita lihat fungsi keberadaan daripada Dinas Koperasi dan UMKM ini kan memang posisinya cukup strategis bagaimana menggerakkan sektor UMKM. Karena kita tahu sektor UMKM ini penyumbang terbesar juga peningkatan ekonomi suatu daerah begitu. Nah, apakah selama ini menurut Abang kurang inovasi mereka begitu? Kita artinya berandai-andai. Tapi kalau kita lihat misalnya Bang, ada satu di Bandara Silangit, itu di Bandara Silangit itu ada di sana dijual khas oleh-oleh Padang Sidimpuan, Bang. Ini kan termasuk bagaimana strategi Dinas UMKM yang ada di Padang Sidimpuan di sana untuk kemudian mencari cara bagaimana supaya UMKM mereka tuh laku begitu. Ya. Tanggapan Jadi memang kalau kita lihat UMKM ini kan kalau dia ruang lingkup pasarnya itu kan di lokal ya, Yeah. di lokal. Lalu kalau dia mau ekspansif, maka dia cari simpul-simpul di mana titik koneksi, konektivitasnya dengan daerah lain. Biasanya itu kalau nggak pelabuhan, ya bandara, ya atau terminal, stasiun kereta api. Nah ini kan tempat-tempat simpul orang melakukan mobilitas, ya, selain kendaraan pribadi ya. Nah jadi di banyak negara itu biasanya memang mereka membuat outlet di tempat-tempat tadi. Kalau mau memasarkan produk yang berasal dari negaranya dia. Ya. Nah sekarang kita ambil skopnya kalau di nasional berarti daerah, gitu ya masing-masing daerah. Nah ini upaya yang dilakukan, ada beberapa pemerintah kabupaten kota itu memang melakukan hal seperti itu melalui dekranasdanya macam-macam ya.
Nah, itu bikin outlet, kemudian memasarkan apa yang dihasilkan, apa yang menjadi produk unggulan daripada daerah itu. Nah, ini kan upaya untuk mengenalkan. Karena nanti pada tahap berikutnya ketika ada pembeli, ini kan kayak kita berharap bahwa ada pembelian lanjutan dalam skala yang besar. Ya. Apalagi kalau barang itu memang barang yang sangat spesifik ya yang dihasilkan oleh daerah itu. Nah, ini kan tentunya bisa mengembangkan ya UMKM yang berada di tempat itu. Nah, saya pernah lihat juga Bang Kerry ya, ini sebenarnya tidak hanya tergantung dari Dinas Koperasi UMKM, tapi juga penggiat-penggiat anak-anak muda ya. Jadi ada kreatif hub di masing-masing daerah, di bahkan di Jawa tuh di desa-desa gitu. Mereka punya itu. Jadi misal kalau Bang Kerry mau jual kopi gitu ya, kebetulan Bang Kerry ya mungkin gagap dengan teknologi, males dengan teknologi. Nah, ini bisa digerakkan oleh anak-anak muda tadi. Mereka yang memasarkan. Jadi barang Bang Kerry cuma antar ke kantor mereka, nanti mereka yang bawa itu ke manapun. Ya, memindahkan itu kemanapun. Ya. Jadi anak-anak muda ini menjadi semacam motor penggeraknya ya. Yang mengkoordinir barang-barang yang akan dijual dari daerah itu. Nah, ini yang perlu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kita latih ya kita tahu bersama lah. Kalau dinas membuat pelatihan UMKM itu yang dilatih cuma itu aja orangnya. Bahkan udah dilatih tapi nggak berubah juga dia. Iya kan? Dia nggak berubah juga. Saya rasa ini yang harus kita rubah. Gitu ya Bang. Lebih bagus UMKM tuh cari anak-anak muda kreatif yang bisa membantu UMKM daerah sekitar. Jadi mereka motor penggerak saja. Iya. Mereka bukan pelaku UMKM-nya, Bukan. tapi mereka motor penggeraknya. Kan mereka nanti dapat fee dari Setuju. kegiatan itu. Lebih bagus itu yang digerakkan, jangan yang udah tua dipaksa, ibu jualan pakai online. Dia yang handphonenya bergetar tangannya, Bang. Ya kan? Tapi kalau anak muda, dia kan kreatif. Dia sangat melek dengan teknologi. Kan tadi Bang Freddy bilang, iya orang Indonesia tuh banyak, tinggi tuh literasi digitalnya. Ya. Jadi anak-anak muda di desa-desa itu digerakkan. Desa ada dana desa. Kenapa nggak dibuat program itu gitu loh? Iya kan, itu bagian dari pengembangan ekonomi lokal, iya kan. Jadi ibu dia nyari nih, siapa nih produsennya, mana yang mau dipasarin, kami yang bantu pasarin melalui platform digital tadi, iya kan. Nah kalau nanti kemudian ada 1-2 membuka, misalkan tadi outlet di bandara, di terminal, nah itu juga boleh, itu juga ya biasa dilakukan, ya. Tetapi kita perlu metode yang lain lagi nih. Banyak sekali metode sekarang. Ya, jadi yang penting itu adalah kreativitas kan. Nah, semakin kreatif biasanya anak muda, semakin kreatif pemuda atau masyarakat di satu wilayah, itu biasanya daerah itu akan berkembang. Ya. Bagaimana sebuah desa di Klaten namanya Ponggo yang punya itu kayak kolam kecil gitu. Itu PADES-nya itu sampai 14 miliar. Sampai kepala desanya naik Harrier, naik Alphard. Nah, itu dia. Itu kan kreativitas berarti. Ya, menjual apa yang ada di situ, potensi itu, orang datang ya nggak hanya berwisata. Pasti makan apa kita? Apa yang mau kita bawa pulang dari desa ini? Nah, itu kita dikenalkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu nih sekarang. Jangan selama ini kan mungkin di tempat kita ya, karena kita itu kan banyak kebun sawit ya misalkan. Sudah bingung, udah itu aja lah. Terus kebun sawit itu kan apa sih yang dilakukan oleh petani sawit kan paling dia sekali-sekali aja kan. Waktu luang dia banyak. Kemudian barang itu juga ya dijual hanya di satu tempat saja gitu ya. Selesai. Ya. Nah, ini yang perlu dibangkitkan ini. Kreativitas anak-anak mudanya, pelaku-pelaku usaha sana. Jadi jangan kemudian ya barangnya nggak laku gimana dan menunggu pelanggan, menunggu pembeli. Itu nggak zamannya lagi sekarang. Oke, Bang, ada mau ditanggapi atau mungkin ada cara konvensional lainnya mungkin. Kita nggak cara digital, tapi ada cara konvensional gitu. Saya tertarik begini, Bang. Kita ketahui ini pembangunan jalan tol ini itu memelekkan banyak pihak bahwa Sumatera Utara ini lumbung kreativitas. Ya. Hanya selama ini karena memang akibat pergerakan manusia dan barang itu lambat karena tidak ada infrastruktur
alternatif yang lain, ya, moda transportasi. Bahkan sekarang kita mempunyai bandara yang kita bisa banggakan tuh ya, bandara internasional di Kuala Namu. Ya, ini sebetulnya Sumatera Utara secara umum saatnya bangkit, apalagi dengan adanya tujuan super prioritas ya, destinasi Danau super Toba. prioritas Danau Toba. Bayangkan Bang, kalau di Pulau Jawa, tadi udah saya katakan, kita bicara Pak Wahyu tadi existing UMKM pelakunya. Tetapi banyak kreativitas yang bisa diciptakan oleh anak-anak muda. Jangan lupa, populasi demografi orang muda di Sumatera Utara ini cukup tinggi dan besar, Bang. Yeah. Nah, kalau di Surabaya misalnya, mereka, saya udah katakan tadi, pengen berwisata singkat, mereka bosen dengan wisata-wisata di kota Surabaya, mereka bisa ke Malang. Nah ini sangat menarik karena di sepanjang perjalanan dari kota Medan sampai ke Danau Toba itu banyak objek wisata juga. Misalnya perkebunan sawit ataupun kopi atau kebun teh itu bisa menjadi salah satu alternatif wisata buat keluarga. Misalnya kalau di Puncak ada suatu pabrik teh yang mungkin sudah tidak beroperasi lagi, mereka gunakan itu untuk di hari-hari weekend dibuka untuk menunjukkan kepada para pengunjung di sana itu bagaimana memproses teh dari daun teh menjadi produk akhirnya. Bahkan di situ disediakan semacam tempat minum teh di situ. Ini kan membuka peluang alternatif untuk pelaku UMKM. Yeah. Itu maksud saya. Setuju. Bang Wahyu, kalau kita bicara tentang kreativitas anak-anak muda itu memang kan kita harus akui nggak sih sebenarnya Pulau Jawa itu lebih banyak begitu. Kenapa? Karena anak-anak Sumatera Utara ini ketika tidak hijrah ke Pulau Jawa katanya kolot gitu, maksudnya nggak maju gitu loh, nggak milenial gitu loh. Jadi anak-anak muda kita apalagi di daerah ini khususnya memang merantau semuanya sehingga apa? Orang-orang hebat itu udah pergi ke Jawa semuanya. Mereka justru membantu Jawa begitu. Setuju nggak sih? Jadi sebenarnya gini, kreativitas itu muncul karena persaingan yang ketat. Jadi sepanjang persaingannya tidak ketat, longgar, dia Bang Kerry, kalau dari satu sumber aja udah bisa menghidupi dia nggak akan berpikir kreatif. Karena kebutuhan dia udah terpenuhi. Nah, di Jawa, katakan ya, petani anaknya itu kalau dia mau bertani lagi udah nggak mungkin. Lahannya sempit. Ya kan, dia orang tuanya mungkin nggarap cuma tanahnya cuma 1000 meter, anaknya 5. Mau dibagi berapa? Bagi 5, 200. Nanam apa 200 meter? Berapa? Apakah itu penghasilan cukup untuk dia nanti kalau dia berkeluarga? Enggak. Maka dia harus berpikir apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi kadang-kadang kreativitas itu muncul gara-gara ini kan. Ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita buat ya gitu loh, berpikir. Jadi inovasi itu kan yang tahap awalnya kan tinggal tiru kan. Itu yang paling simpel lah. Imitasi Meniru. aja, niru aja. Meniru ya. Jadi sebenarnya anak-anak muda di Sumatera Utara ini sebenarnya dia bisa niru. Cari aja contoh sukses. Di mana sih desa yang bagus di sana di Indonesia, cari di internet. Apa sih yang mereka lakukan? Tiru aja itu. Lakukan hal yang sama. Ya kan? Duplikasi. Saya yakin itu bisa membuat perubahan. Ya. Contoh misalkan gini, sekarang desa wisata banyak kan Bang Geri ya? Banyak. Ya, banyak banget. Kan itu kan juga prosesnya kan kayak tiru-tiru meniru kan? Bener. Bahkan yang dijual juga sama. Misal di sepanjang jalan, ya sekarang tuh yang di sana tuh, yang di Langkat tuh. Oke. Itu kan semua kan pemandian. Iya. Sama aja kan. Ya, dari atas sampai bawah. Tapi kemudian hidup semuanya. Ya kan? Mungkin ada hal-hal yang berbeda sedikit gitu loh. Dari tempat ke tempat yang lain. Apalagi potensinya kan ada. Orang Sumatera Utara ini kan selama ini cuman tahu tempat wisata itu Danau Toba sama Brastagi. Kita juga kepengen kan tempat yang baru. Ya. Nah ini dimanfaatkan oleh penduduk sana karena aksesnya udah kebuka. Ya. Nanti ketika jalan tol ini udah sampai ke Prapat misalkan, ya, itu orang dari Pekanbaru itu yakin saya itu datang nanti ke situ makin cepat. Dulu mau ke Prapat banyak juga kan saudara-saudara
kita yang di sana kan gitu ya, orang Sumatera Utara yang pindah Pekanbaru kan banyak. Dia mau pulang kampung, lama kali, udahlah nanti aja lah, Natal aja lah kita baru pulang ke kampung. Kalau nanti misalkan Pekanbaru ke Medan ditempuh dalam waktu misalkan 6 jam, Iya. ke Perapat tinggal nambah 1,5 jam gitu, cuma 7,5 jam dia bisa ke Perapat, ya kita pulang kampung lah, mungkin 2 kali setahun. Iya. Ini kan jadi luar biasa kan. Benar. Dan saya yakin bukan hanya orang Pekanbaru, orang Aceh juga akan datang ke Medan. Demikian juga orang Medan mungkin juga akan datang ke Aceh. Ini menguntungkan semua daerah sebenarnya. Jadi semakin cepatnya akses ke satu tempat, ya jarak tempuh juga menjadi, sebenarnya jarak tempuhnya juga makin pendek kan, karena jalan tol itu kan lurus-lurus. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya nggak jauh kalau jalannya lurus. Kita kan karena jalannya berbelok-belok makanya jauh. Apalagi kalau berbelok-belok itu kan kita nggak bisa cepat kan. Jadi semakin cepat nanti akses kita, saya yakin orang-orang yang ada di Pulau Sumatera ini mobilitasnya makin tinggi. Oke. Dan semua dapat keuntungan. Ya, tinggal kemudian daerah mana mungkin yang lebih bagus mengemas. Iya. Ya, yang kedua, kita punya potensi sebenarnya. Kita tuh punya tempat wisata yang paling indah. Ada nggak danau besar di Sumatera selain Sumatera Utara? Tidak ada. Oke, baik. Ini menarik ya, sejauh ini pemirsa sudah banyak sekali kita bahas bagaimana kemudian peran para pelaku UMKM-nya, strateginya, kemudian bagaimana juga para pelaku UMKM menggerakkan para pegiat-pegiat kreatif seperti konten kreator, pemasar yang anak-anak muda begitu. Nah, tapi bagaimana, apakah kemudian pemerintah punya cara yang lain? Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumber Penyiapan dalam segmen Kupas Tuntas, pemirsa. Wisata sejarah, betul. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumber Penyiapan dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat, dampak pembangunan jalan tol terhadap pelaku UMKM di Sumatera Utara. Dan line telepon kami tetap kami buka pemirsa di 081161600386. Kalau Anda saat ini menyaksikan siaran langsung kami melalui live streaming YouTube, Anda juga boleh ketik di sana nanti komentar Anda boleh juga ketik saran dan masukan Anda terkait dengan topik yang kita angkat hari ini. Dan kembali saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, artinya kan dari tadi kita sudah kotak-katik semuanya bagaimana sebenarnya menggerakkan sektor UMKM kita meskipun sudah ada jalan tol. Menurut Abang, apakah kemudian kehadiran pemerintah juga cukup berpengaruh untuk meningkatkan keberadaan UMKM sekarang ini? Sangat berpengaruh sebetulnya. Saya melihat peran regulator pemerintah dalam hal ini untuk memotivasi juga serta memfasilitasi para pelaku UMKM dan menggerakkan anak-anak relatif generasi milenial untuk juga mempunyai jiwa entrepreneurship ya. Itu sangat penting sekali. Nah, inilah, mohon maaf nih sebetulnya, bahwa saya melihat beberapa daerah yang memang dilintasi oleh jalan tol tadi, itu pemerintah setempatnya lamban untuk memacu para pelaku UMKM-nya untuk lebih kreatif lagi. Dan itu sudah secara kasat mata bisa kita lihat memang banyak sentra-sentra UMKM yang dulu merupakan unggulan dari daerah tersebut, itu sekarang miris kita melihatnya, terseok-seok. Nah, ini yang sebetulnya akibat minimnya para pelaku UMKM tadi itu untuk melihat potensi lain dengan menggunakan teknologi. Nah, ini hanya tinggal sebetulnya distribusi dan memasarkan saja yang mereka harus lebih optimalkan kembali gitu. Karena untuk produksinya sendiri mereka sudah mampu, sudah bisa, ya kan? Tinggal kalau memang orang tidak singgah lagi ke daerah tersebut untuk membeli produk mereka, maka sebetulnya gunakan teknologi untuk memicu penjualan mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, memasarkan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat membuka sentra-sentra UMKM di daerah destinasi wisata, baik itu di Danau Toba atau bahkan juga kota-kota yang berpotensi menjadi objek destinasi kota wisata ke depan ini. Salah satu contohnya adalah daerah Siantar dan Simalungun tadi. Itu saya bisa melihat potensi yang sangat besar. Mereka membuka counter di daerah tersebut, dibantu oleh pemerintah kabupaten setempat. Nah, ini yang saya tantangan dari Pemkapnya. Begitu ya, Bang? Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit juga. Ini sekarang juga UMKM itu juga harus peka dengan sistem pembayaran digital.
Karena itu kan mempermudah juga. Oke, Ya, tapi ada contoh. juga sedikit katanya dirugikan para pelaku UMKM-nya karena dikenakan charge Oh kepada para ya, pelaku ada UMKM. biaya 0,3%. 0,3%. Tapi itu kalau transaksinya di atas 100.000. Iya, Nah, kalau yang di bawah 100.000 tidak dikenakan. tidak Iya. dikenakan. Ya. Iya. Tapi paling tidak, Bang Keri, kadang-kadang kalau kita mau bertransaksi ya, contoh Bang Keri haus, kemudian pengen beli ini ada jual cendol nih, ya kan? Tapi di kantong Bang Keri uangnya 100.000. Bang Keri mau beli susah, yang jual juga susah Benar. mengembalikan uang tadi. Mm. Ya, padahal ini udah haus, maka potensi transaksi nggak ada jadinya. Ya, potensi ada, sorry, transaksi nggak jadi. Transaksi nggak jadi karena Nggak jadi. iya, Padahal potensi ada. iya. Karena sama Bang Heri haus. Mm. Nah, dengan adanya kris misalkan ada barcode-nya untuk dia bayar bayaran secara digital, ini kan jadi transaksi, Iya. ya kan. Akhirnya ya banyak penelitian ya yang telah menemukan bahwa sistem pembayaran itu juga mempengaruhi Pergerakan ekonomi. Pergerakan apa? transaksi, UMKM. iya, transaksi. Jadi dengan adanya kemudahan, ya memang itu memicu masyarakat jadi konsumtif. Tapi ini konsumtif kan ini diperlukan oleh bisnis. Karena kalau misalkan nggak ada orang yang mau beli, ya bisnis kan nggak hidup, ya kan. Maka ini juga diharapkan kepada pelaku UMKM juga. Ini di daerah wisata juga penting sekali nih, karena bisa jadi ya ke depan ketika nanti juga pembayaran untuk transaksi luar negeri menjadi lebih mudah. Artinya kan ini sudah mulai dijalin kerjasama ya. Iya. Contoh, misalkan kita sedang mencoba untuk dengan Thailand, nanti kalau Bang Keri sampai ke Thailand, Bang Keri pakai krisnya Indonesia juga bisa bayar. Demikian orang Thailand juga kalau ke Indonesia. Nah nanti kalau di ASEAN saja ini udah bisa terjadi. Dengan Cina misalkan juga kita sudah punya kesepahaman, maka turis-turis asing itu datang ke tempat kita mau beli tadi ya produk-produk lokal, udah gampang dia bayarnya. Cari betul Tanpa lagi cari ya. money changer di mana Cari money money changer. changer di mana ada money changer. Kursnya lebih murah pula itu kan begitu ya. Iya. Ya ini peluang, artinya perlu dipikirkan ini. Iya. Ya ke depan ya, karena kita nanti menjadi ya dunia ini kan mengglobal ya, akan semakin terkoneksi dengan satu dengan lainnya dengan gampang ya melalui tadi transaksi-transaksi. Jadi memang ya UMKM kita ini harus dibekali, Iya. ya dikasih pemahaman ya. Jangan kemudian bilang bahwa nanti susah, nanti saya narik duitnya. Nggak ada. Itu sekarang udah gak zaman lagi berpikir ke bank segala macam. Orang pakai mobile banking, sepanjang kita sudah punya smartphone, semua jadi mudah sekarang. Iya. Oke. Bang Freddy, kalau kita bicara tentang packaging gitu ya. Ini kan Packaging. salah satu juga Ya, bentuk kemasan. bagaimana supaya produk UMKM Sumatera Utara itu semakin mungkin bisa tembus pasar nasional lah kita katakan begitu ya, ke Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya orang-orang lokal yang datang ke Sumatera Utara ini saja yang membeli, tapi kemudian orang juga tergiur ketika melihatnya misalnya itu ada di platform digital begitu. Setujukah Abang kemudian kalau sekarang kemasan produk UMKM Sumatera Utara itu sudah dikatakan baik atau bagaimana? Masih perlu perbaikan begitu? Ya tentu saja tidak boleh statis ya, berhenti ya. Kemajuan teknologi bahkan juga kemajuan bahan raw material daripada packaging itu sendiri itu berkembang, Ya. ya kan. Nah, kalau kita melihat jadi produknya sendiri yang dikemas maupun luarnya kemasan itu sendiri kita harus bedakan. Nah, kalau produknya sendiri saya juga melihat masih banyak produk-produk berupa makanan ataupun minuman dari daerah kita ini, Sumatera Utara ini, yang memang tertinggal dari produk-produk sejenis di Pulau Jawa. Iya. Ya. Apalagi tampak luarnya, kemasannya, botolnya, ataupun mungkin kotaknya, Iya. seperti itu ya, packagingnya juga. Itu kalau kita melihat yang dengan adanya platform digital ini, online misalnya, itu sebetulnya produk-produk tersebut kalau bisa memungkinkan itu dibuat kemasan yang lebih simpel dan lebih kecil. Iya. Seperti itu, sehingga perpindahan barangnya lebih murah, Iya. ongkosnya juga, karena barangnya jadi lebih ringan, Cutting cost lah. cutting cost, Iya. seperti itu. Nah, saya melihat memang masih banyak yang bisa kita improve untuk meningkatkan packagingnya itu, kemasannya itu sendiri dari Baik. produk kita. Baik,
Bang Wahyu, kalau untuk mengimprove produk UMKM kita, apalagi mungkin yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat pemerintah terus hadir memberikan bagaimana cara membuat packaging yang lebih menarik. Kalau saya lihat pelatihan itu sudah dari tahun ke tahun, dari itu ke itu gitu. Atau memang kitanya yang mungkin nggak mau berubah atau bagaimana Bang Wahyu? Iya, saya ngelihatnya tadi itu ya. Atau itu tuh aja yang ikut begitu? Atau Ya, justru memang- para pelaku UMKM kita hanya menunggu bantuan gitu? Iya, sebagian besar sih itu. Iya. Jadi ini kalau seperti ini terus, maka UMKM kita tuh kayak pasrah gitu loh, menerima nasib apa adanya. Maka kalau misalkan ini terus dipelihara Bang Kerry, ini nggak akan membuat UMKM kita bisa berubah, bisa berkembang. Apalagi mau naik kelas Iya. dari mikro ke kecil, kecil ke menengah. Ya, karena ukuran itu naik itu kan kalau pemasarannya lebih banyak, ya kan, Iya. produksinya lebih besar. Maka kalau mau ya yang paling simpel itu ya orang kan kalau mau beli barang pertama kali kan pasti melihat produknya. Kalau kemasannya bagus, contoh misalkan lah di Malang itu semua dijual pakai kemasan yang bagus. Pas kayak Bang Kerry buka apa, isinya sedikit aja kan. Sedikit kemudian cuman ininya produknya, Iya. tapi kemasannya yaitu produk UMKM Malang Penasaran ya. gitu ya, orang penasaran Iya. begitu ya? Kayak apa namanya tuh semua kan dikeringin ya, dry food ya. Ada nangka, ada ini, saya apel segala macam pas lihat cantik ini. Pas kita beli, kita buka, ya cuman kemasan aja sedikit pun dalamnya itu. Nah, kata Bang Peri tadi kan dibuat ringan karena memang betul kalau dia lebih berat nanti ongkosnya pun jadi mahal. Iya. Ya kan, bawanya juga susah. Heeh. Jadi dibuat semakin portable itu semakin gampang untuk Benar, dipasarkan, ya kan. Nah, maka itulah keunggulan UMKM yang ada di sana. Kita tiru gitu loh. Nah, masalah kemudian bagaimana membuatnya? Sebenarnya banyak kok daerah yang sudah menyiapkan. Ya, Pemkab itu nyiapin mesinnya. Ya, tapi kalau mau mesin ya bayar juga si pelaku UMKM-nya. Tapi paling tidak mungkin ada kayak subsidi lah, lebih murah dibandingkan kalau mencetak di toko yang di tempat-tempat percetakan yang bukan punya pemerintah, ya kan. Nah, ya tinggal kemudian kreativitas juga lah, ya. Karena ini kan nggak bisa kalau nggak dibentuk ya nggak bisa juga gitu loh. Artinya kreativitas itu kan dia mesti diajarin, kemudian dia punya kayak kreativitas untuk mendesain-desain itu makin bagus. Nah, ini dicarilah orang-orang yang tepat. Ya, jangan karena saudara, udahlah kau kerja di sini lah ya gitu. Kebanyakan begitu. Semuanya Bukan harus orang- ada hitung-hitungannya, profesional Iya, begitu ya. profesional. Dia jadi mesti profesional. Jadi membuat desain itu profesional sehingga kemudian ide-idenya untuk membuat kemasan itu menarik. Karena itulah sekarang yang dicari orang. Orang nggak ngelihat dalamnya, lihat dari casingnya dulu. Gitu kan kayak cinta pada pandangan pertama. Gitu lah dia. Kembali ke anak muda dulu ya. Tapi ada slogan dari pemerintah, UMKM itu harus naik kelas begitu. Iya. Menurut Abang, apa yang harus dilakukan oleh seluruh para pelaku UMKM kita, termasuk kolaborasi nanti dengan pemerintah, supaya kita lebih cepat naik kelasnya begitu loh Bang? Bang Freddy. Jadi gini, kita masyarakat Sumatera Utara patut bersyukur sebetulnya dengan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini di Sumatera Utara. Saya mau katakan begini Bang, ada 2 bandara yang cukup besar dan pergerakan manusianya juga cukup tinggi, ya, Kuala Namu dan Silangit sebetulnya. Dan sekarang ada pembangunan jalan tol yang sebagian besar sudah beroperasi, Iya. ya kan. Ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah kita. Nah, yang belum itu kan kalau kita ingat lagu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu sudah dibangun sama pemerintah kita. Nah, tinggal masyarakatnya sendiri bagaimana kita para pelaku UMKM tersebut terpicu untuk mau meningkatkan produk mereka dan juga pemasaran mereka supaya omsetnya meningkat, Iya. ya kan? Mau naik kelas, tapi kalau memang juga modalnya dan juga omset per bulannya juga tidak bertambah ya Bang ya. Bagaimana dia mau naik kelas? Yang ada juga ketinggalan kelas. Karena apa? Para pemain-pemain baru dari daerah lain masuk ke Sumatera Utara, produk-produk mereka. Iya. Seperti itu. Jadi inilah saatnya dengan terbukanya infrastruktur tadi, para pelaku UMKM kita dibantu oleh pemerintah daerah setempat ya untuk berkembang memanfaatkan teknologi
serta juga prasarana infrastruktur yang sudah dipersiapkan pemerintah. Termasuk juga sistem pembayarannya tadi. Ya, Baik. itu saya setuju. Nah, itu Oke, Bang. berarti ada kolaborasi di sana ya. Kolaborasi, kalau tidak, produk-produk dari luar yang masuk, dari daerah lain yang masuk Akan merajai ke Sumatera Sumatera Utara. Karena apapun yang dibuat, selama bahan bakunya ada di Indonesia, mampu daerah lain juga untuk membuat itu. Gitu. Benar. Oke. Kita siap-siap aja nanti. Bang Wahyu, ini closing statement terakhir ini Bang. Waktunya tinggal 1 menit setengah lagi nih. Apa ini yang mau disampaikan sebenarnya bagaimana supaya para pelaku UMKM kita juga bisa terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita di Sumatera Utara? Ya, UMKM kita yang mesti berbenah dan harus terus berubah. Ya, jadi kalau dia statis, dia pasti akan tergilas. Ya, karena UMKM yang lain itu sudah terus berubah. Ya. Tadi saya mau nambah, yang kita khawatirkan, yang memanfaatkan nanti itu bukan UMKM kita, UMKM dari daerah lain. Iya, itu dia. Gitu loh. Karena turis mungkin datang ke sini, Iya. ya kan? Pasarnya ada berkembang. Pasarnya ada. Ya udah, orang dari Jawa sana, misalkan ya produk-produknya itu jual, nanti outletnya ada di Danau Toba. Ya. Nggak usah pergi ke Jawa, di sini ada kok barangnya. Ya. Batik, kita jual batik kok di Danau Toba. Iya. Jadi apa yang kita dapatkan? Nggak ada. Inilah yang harus dipikirkan. Selisih harga aja yang dapat. Selisih harga. Jadi pedagang aja Pedagang ya. aja. Berarti kan. Nah, kalau pedagang itu kan dia multipliernya kecil. Iya. Ya kan? Manfaatnya bagi ekonomi lokal tuh nggak gitu Gusti. Penyerapan tenaga kerja juga. Penyerapannya juga nggak besar. Baik. Nah, Kalau untuk pemerintahnya Bang? Ya pemerintah harus juga terus berpikir keras. Ya, kadang-kadang kan begini, sebenarnya ada diskresi kan. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau apa, ini hanya untuk pedagang lokal. Iya. Oke. Boleh luar tapi harganya mahal. Kan diskresi itu boleh. Iya. Gitu ya. Kebijakan seperti itu ya mungkin bisa diaplikasikan. Terima kasih Bang Wahyu Aryo Pratomo, pakar ekonomi Sumatera Utara, sudah ada di TPRI Sumatera Utara hari ini Bang. Semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi masukan baru juga bagi para pelaku UMKM kita, juga pemerintah supaya ikut terus mendorong dan mendukung para pelaku UMKM kita supaya tetap maju. Terima kasih Bang Predi, Sabar Syahan STMBA selaku tokoh masyarakat. Terima kasih. Ini bangga kita, tokoh masyarakat yang cinta dengan masyarakatnya, cinta dengan kotanya, cinta dengan kabupatennya. Ya. Ini berasal dari kabupaten, dari Siantar nih Bang Ya. Predi ya. Oh, Tapi asli ya. sudah tinggal di Jakarta, tapi sangat cinta dengan Siantarnya. Tapi kita berharap nanti kehadiran Bang Predi di Sumatera Utara hari ini memberikan hal yang baru bagi masyarakat Sumatera Utara, supaya kenapa orang perantau aja masih cinta dengan daerahnya, kenapa kita enggak begitu ya. Jadi ayo sama-sama kita kembali bergeliat supaya seperti kata Bang Wahyu tadi, kita nggak tergilas. Berarti memang kita harus nggak boleh statis supaya kita nggak tergilas. Jadi kalau kita mau naik kelas harus berbenah dari sekarang. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa. Selamat sore.